Nanti ketika keluar dari permukaan logam, berarti elektron akan memiliki energi kinetik. Ya, jadi kalau ditanyakan, rasanya pernah ada ya contoh soal berapa energi kinetik elektron atau cahaya dengan panjang gelombang yang mana yang mampu untuk mengeluarkan elektron dari suatu permukaan logam. Nah, kemudian yang keempat, ini yang tadi saya bahas mengenai spektrum emisi. Spektrum emisi ini persamaan Rydberg bisa ditanyakan panjang gelombang yang terlibat dari emisi atau eksitasi, atau berapa tingkat energi untuk suatu emisi, misalnya pada deret Lyman itu menuju N sama dengan 1. Masih ingat pada daerah berapa jatuhnya? Pada daerah cahaya elektromagnetik apa kalau Lyman? Ingat nggak? Supaya nanti ketika menghitung, oh iya betul bahwa panjang gelombangnya itu kan yang harus kita ingat hanya 3 daerah saja ya. Ingatnya cahaya tampak saja 400 sampai 700 atau 750 ya. Kurang dari 400 berarti UV, lebih dari 750 atau 800 itu IR. Nah, kalau Lyman itu jatuhnya eksitasinya pada daerah cahaya elektromagnetik apa? Ingat? UV. Ya, jadi nanti jawabannya misalnya dari 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1, pasti panjang gelombangnya itu berada kurang dari 400 nanometer. Kalau Balmer menuju N sama dengan 2, pasien Lyman Balmer, bracket, pasien bracket, ya dan seterusnya. Jadi harus tahu definisi dari atau harus tahu patokan spektrum emisi pada deret tersebut, lalu bagaimana cara membaca spektrum garisnya. Ingat ya, membacanya garisnya itu dari dari kanan ke kiri. Nah, kenapa dari kanan ke kiri? Karena yang paling dekat kalau kita gambarkan tingkat energinya, masih ingat mungkin dulu ini pada keadaan dasar N1, N2, N3, N4. Spektrum garis yang pertama, deltanya ini lebih kecil dibandingkan spektrum garis yang kedua. Misalnya ini yang pertama, ini yang kedua. Nanti bentuk spektrum garisnya kurang lebih seperti ini misalnya. Anggap ini pada Lyman misalnya. Spektrum garis Lyman, ini A, ini B. A itu menunjukkan transisi dari mana ke mana. Yang pertama, ini dari 2 ke 1. Kalau yang B, dari 3 ke 1. Kenapa bacanya dari kanan? Karena energi berbanding terbalik dengan 1 per lambda. Ini yang pertama, dari 2 ke 1, lebih pendek, lebih sempit perbedaan energinya, delta E-nya. Sedangkan di sini kita tahu energi ini berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi yang tingkat energinya paling berdekatan, ini tahap yang pertama, maka panjang gelombangnya ini yang paling panjang. Ya, jadi dan seterusnya. Kalau ditanyakan soalnya itu dalam bentuk spektrum garis, harus bisa membacanya. Arahnya dari kanan ke kiri. Hal yang sama juga berlaku untuk spektrum yang lain, deret yang lain. Oke. Nah, persamaan ini kalau misalnya ditanyakan panjang gelombang langsung pakai persamaan Rydberg di mana R-nya itu yang 109,678 cm min 1. Perhatikan satuan ya. Kalau menggunakan ini nanti panjang gelombangnya cm. Biasanya yang ditanyakan dalam nanometer. Karena panjang gelombang itu selalu positif, maka di sini kita tinggal masukkan N2 di sini selalu lebih besar dibandingkan dengan N1. Jadi N1, N2-nya itu bukan tahapan dari mana ke mana, tapi pokoknya panjang gelombang yang terlibat kan kalau prosesnya mau dari 1 ke 2 atau dibalik 2 ke 1, panjang gelombangnya sama. Ini saja definisinya, kalau dari 1 ke 2 eksitasi perlu energi, dari 2 ke 1 emisi melepaskan energi. Nah, kecuali kalau kita mau menggunakan persamaan ini, yang keenam. Boleh saja ketika ditanyakan energi, misalnya pada transisi elektronik kan kita bisa 2 tahap ya, cari panjang gelombangnya dulu, nanti setelah panjang gelombang masukkan ke persamaan yang kedua ini dapat energinya. Atau kita bisa langsung
menggunakan persamaan Rydberg juga ini kalau di textbook yang lain. Bedanya B-nya di sini. B-nya pakai, ini juga ada yang menyebutkan tetapan Rydberg, tapi ini satuannya Joule. Sebetulnya ini ada hubungannya dengan tetapan Planck dan juga kecepatan cahaya. Kalau menggunakan persamaan ini N1, N2-nya itu menunjukkan proses. N1-nya dari mana, N2-nya kemana. Jangan lupa ini ada negatifnya. Nanti delta E hasilnya bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif artinya emisi, kalau positif artinya eksitasi. Kalau persamaan yang ketujuh, ini persamaan yang menghubungkan dualisme partikel dan gelombang. Panjang gelombang itu sifat sebagai cahaya ya, sebagai gelombang. Lalu di sini ada momentum massa itu menunjukkan sifat sebagai partikel. Ya, itu beberapa persamaan yang ada di struktur atom. Sisanya tentang apa ini? Orbital ya. Oh, oke, sifat periodik. Ya, dari spektrum emisi kemudian masuk ke teori kuantum. Di sini kita kenal ada 4 bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan makna fisiknya tingkat energi. Jadi mulai dari N1 dan seterusnya, kalau keluar dari atom, misalnya mengalami ionisasi, itu menuju N tak hingga. Jadi untuk misalnya atom hidrogen, kita bisa menentukan berapa energi ionisasi untuk atom hidrogen. Caranya berarti elektron pada atom hidrogen kan hanya satu pada N sama dengan 1. Jadi N1-nya itu 1, N2-nya tak hingga. Kita bisa menghitung berapa energi ionisasi setiap molnya. Nah, perhatikan kalau yang tadi E sama dengan H kali C per lambda itu hanya untuk 1 foton. Kalau diminta satuannya per mol, jangan lupa dikalikan bilangan Avogadro. Ya. Jadi ada bilangan kuantum utama, lalu ada L, bilangan kuantum sudut, ya, menentukan bagaimana sih bukan orientasi, bentuk ya daerah kebolehjadian menemukan elektron. Kalau S itu 0, bentuknya seperti bola, lalu P bentuknya punya 2 cuping ya. Kemudian D itu 2, L-nya sama dengan 2, F L-nya sama dengan 3 dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga ML-nya itu menunjukkan orientasi. Kalau orbital S hanya ada 1 orientasi, orbital P ada 3 orientasi, kemudian orbital D ada 5 orientasi. Harus tahu 3 jenis, bagaimana gambaran dari 3 jenis orbital tersebut. Ya. Dan masing-masing P dan D ada 3, ada 5 itu sebetulnya tingkat energinya sama. Jadi pengisiannya kalau menggambarkan diagram orbital itu mau dari manapun sebetulnya boleh saja ya, karena sebetulnya hanya kita yang menamai sumbu X, Y, Z-nya. Kalau elektron ya bisa menempati yang mana dulu, bebas karena tingkat energinya sama ya. Tapi ada aturan nanti misalnya harus paralel dulu, kemudian isi satu-satu dulu, itu sesuai dengan seperti biasa kita mengisi konfigurasi elektron. Lalu ini kalian harus bisa menuliskan konfigurasi elektron baik untuk atom, untuk ion, kation, atau anion. Ya, kalau kation berarti elektronnya lepas, kalau anion berarti elektron ditambahkan. Nah, ketika elektron lepas, terutama pada logam transisi, yang keluar itu adalah yang elektronnya menempati kulit paling luar. Jadi urutkan dulu N-nya. Kalau yang keluar misalnya besi 4S2, 3D6, maka yang keluar dari kulit keempat dulu. Baru yang terakhir, sifat-sifat periodik. Di sini ada jari-jari, kita sudah tahu trennya, tapi bagaimana cara menjelaskannya? Intinya kalau membandingkan dalam satu periode, berarti dari kiri ke kanan, penjelasannya itu adalah lihat muatan inti efektifnya. Tapi kalau dari atas ke bawah, penjelasannya itu adalah dari tingkat energi atau dari jarak dari ukuran. Ya, kalau trennya saya yakin kalian sudah tahu ya, sudah biasa
menghafal ketika SMA, tinggal sekarang bagaimana cara menjelaskan atau membandingkan mengenai sifat-sifat periodik unsur. Ya, kurang lebih itu untuk materi struktur atom. Kita coba lihat sekilas ya gambaran umumnya dulu. Lalu yang kedua, ikatan kimia. Di sini kita bahas di awal itu ada ikatan ion terlebih dahulu. Ikatan ion yang kita bahas untuk menentukan kekuatan ikatan ion itu kita bisa lihat dari energi kisi. Ya, cara menghitung energi kisi itu bisa dengan dua cara. Tergantung informasi apa yang diberikan. Bisa menggunakan misalnya diagram Born-Haber. Jadi harus ya kalian coba cari contoh senyawa ion apapun itu, lalu buat diagram Born-Haber-nya. Mulai dari delta HF0-nya, definisikan dulu delta HF0, karena kalian harus bisa membedakan antara delta HF0 dengan energi isi. Kalau delta HF0 pembentukan, misalnya nanti senyawa ionik, 1 mol padatan senyawa ionik dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Misalnya KCl, K-nya itu logam, berarti dari solid, kemudian Cl itu dalam bentuk molekul diatomik. Nah, bagaimana ini menjadi, biasanya kalau pembentukan ke bawah negatif ya. Diagram Born-Haber sederhana, ke bawah itu negatif, ke atas positif. Ini menjadi bagaimana caranya supaya menjadi KCl, 1 mol KCl ini setengah ya. Nanti bagaimana apa saja tahap yang harus dilalui ini sampai akhirnya nanti di sini ada afinitas elektron juga ya untuk Cl. Nanti akhirnya kita akan menemukan ini dalam bentuk K plus gas, Cl min gas. Tahap ini menjadi KCl. Nah, ini yang disebut sebagai energi kisi. Ya, kalau ini adalah delta HF0. Semakin kuat ikatan ioniknya, energi yang dilepaskan untuk pembentukan padatan ionik tersebut atau energi kisinya akan semakin negatif, semakin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, energi kisi bisa kita perkirakan dari hukum Coulomb. K sama dengan, atau pokoknya perkalian antara muatan 1 Q2 dibagi dengan jarak. Ya, intinya sebanding dengan muatan, berbanding terbalik dengan jarak. Semakin besar muatan yang berinteraksi, energi kisinya akan semakin besar, ikatan ionnya semakin kuat. Semakin besar jarak yang memisahkan atau jarak interaksinya atau ukuran antara anion dengan kationnya, maka semakin lemah, semakin kecil ikatan energi kisinya, semakin lemah ikatannya. Ya, ini mengenai ikatan ion, kita lihat dari energi kisi kuantitatifnya hanya ada 2 ini kalau tidak salah ya. Nah, sisanya kita masuk ke senyawa molekul. Bagaimana cara menggambarkan simbol Lewis. Jadi mulai dari bab 7 di poin ini, Lewis itu akan digunakan sampai dengan struktur molekul. Intinya harus bisa menggambarkan struktur Lewis. Caranya bagaimana? Hitung dulu elektron valensinya, tentukan atom pusat itu harus yang elektropositif atau yang kurang elektronegatif. Lalu buat ikatan tunggal terlebih dahulu, lengkapi oktet atom ujungnya, nanti tinggal sisanya kalau kurang kita tambahkan di atom pusat. Kalau misalnya sudah cukup dan semua sudah oktet berarti sudah. Tapi kalau elektronnya sudah kita sebarkan tapi ternyata ada yang belum oktet, oh berarti ada pasangan elektron bebas yang harus kita pindahkan misalnya ke dalam ikatan, elektron ikatan. Bagaimana cara memilih simbol struktur Lewis yang stabil? Pilih yang muatan formalnya, kalau bisa 0 semuanya, pilih yang 0 semua. Tapi kalau misalnya tidak, pilih yang muatan formalnya paling kecil. Kalau misalnya ada 2 kemungkinan yang muatan formalnya misalnya sama-sama -1 dan +1, tempatkan sesuai dengan sifat keelektronegatifannya. Yang lebih elektronegatif itu harus yang harus mengemban muatan negatif. Jadi di sini harus bisa menentukan mana struktur Lewis yang
benar untuk suatu senyawa molekul. Nah, nanti dari struktur Lewis tersebut kita bisa menentukan langsung sini ya, meramalkan bentuk molekulnya terlebih dahulu. Bentuk molekul kita mulai dari yang linier, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipiramidal, dan oktahedral, serta turunan-turunannya. Nanti kita bisa memperkirakan kepolarannya. Ingat bahwa molekul yang polar nanti dilihat pertanyaannya. Yang ditanyakan ikatan atau molekul. Kalau ikatan ya cukup antara dua atom. Prinsipnya kalau atomnya sama, pasti ikatannya non-polar. Kalau atomnya berbeda, ikatannya polar. Karena polar itu ada polaritas, ada pemisahan muatan. Selama elektronnya berbeda, kita sebut ikatannya polar. Hanya saja nanti kalau diminta membandingkan mana yang lebih polar, berarti mana yang perbedaan keelektronegatifannya yang lebih besar. Itu yang paling polar. Kemudian kalau molekul, perhatikan resultan momen dipolnya. Jadi kita harus tahu kemana arah ditariknya elektron, lalu sudutnya atau bentuk ruangnya seperti apa, yang menghasilkan resultan momen dipol sama dengan itu 0, itu berarti molekul non-polar. Kemudian setelah kepolaran, nah di sini ada dua teori ikatan. Yang pertama ada teori ikatan valensi. Kita di sini berdasarkan teori ikatan valensi, ikatan itu dibentuk akibat tumpang tindih orbital atom. Jadi harus bisa mengidentifikasi dari atom yang pertama, orbital apa yang dipakai untuk berikatan. Dari atom yang kedua apa. Kita harus lihat konfigurasi elektron valensinya. Lalu di sini untuk menjelaskan sudut, ada yang namanya hibridisasi. Bagaimana cara menentukan, mengetahui orbital hibrida apa yang dipakai? Hitung domain elektronnya. Kalau domain elektronnya 2, berarti sp. Domain elektronnya 3, sp2. 4, sp3. 5, sp3d. 6, sp3d2. Ya. Kemudian yang kedua, ini teori orbital molekul. Kalau berdasarkan teori orbital molekul, ikatan itu dibentuk akibat ada interaksi dulu antara orbital atom membentuk orbital molekul, lalu elektron mengisi orbital molekul tersebut. Nah, di sini yang harus kita ingat ada batasan antara N2 dengan O2 atau 14 dengan 16 elektron. Kalau yang 14 elektron ke bawah, urutannya itu untuk orbit interaksi antara orbital 2p itu V dulu. V2p dulu baru sigma 2p. Tapi kalau O2 dan F2 itu urutannya sigma dulu. Sigma 2P baru Pi 2P. Bagaimana kalau yang campuran? Misalnya NO atau NF, itu kita ingin lihat apakah mungkin terbentuk molekul diatomik tersebut atau tidak. Konfigurasi orbital molekulnya menggunakan yang mana? Pilih yang lebih elektronegatif. Misalnya kalau untuk NO, berarti kita ikuti sesuai dengan konfigurasi orbital molekul untuk O. Yang terakhir di bab ini ada teori pita untuk meramalkan sifat fisik padatan. Ada yang bersifat konduktor, isolator, dan semikonduktor. Di sini prinsipnya ada dua pita ya. Ada pita valensi di mana elektron terakhir mengisi tingkat energi tersebut. Lalu tingkat eksitasi pertama setelah elektron valensi itu kita sebut sebagai pita konduksi. Yang menentukan sifatnya konduktor, isolator, semikonduktor itu adalah band gap-nya. Kalau konduktor itu tidak ada jarak ya. Jadi mudah sekali elektron pindah dari pita valensi ke pita konduksi. Kalau isolator band gap-nya bedanya itu sangat besar. Lalu kalau semikonduktor itu tengah-tengahnya ya. Jadi di antara isolator dan dan konduktor. Nah, kalau sifat dari semikonduktor, sifat konduktivitas listriknya akan bertambah ketika temperatur dinaikkan. Jadi sangat bergantung pada temperatur. Itu yang terakhir, kompleks. Kalau kompleks yang perlu kalian pahami pertama adalah nama. Pertama strukturnya dulu ya.
kompleks itu ada yang namanya atom pusat, ada ligan. Harus paham jenis ligannya. Apakah ini ligan monodentat, mengikat ikatan koordinasinya hanya dibentuk dari satu atom donor, atau dua atom donor bidentat, atau heksadentat, misalnya 4, karena itu nanti yang akan menentukan geometri. Kita harus tahu bilangan koordinasinya. Bilangan koordinasi itu berapa jumlah ikatan koordinasi yang dibentuk dari atom pusat dengan atom donor dari ligan. Jadi kalau misalnya hanya bilangan koordinasinya 4, bilangan koordinasinya 2, itu bentuknya linier. Bilangan koordinasinya 4, bisa segi 4 datar, bisa tetrahedral. Bilangan koordinasinya 6, itu oktahedral. Yaitu dari strukturnya dulu. Lalu yang kedua, nama. Bagaimana menyebutkan nama dari rumus, atau sebaliknya, dari nama diubah ke rumus. Yang ketiga, isomer. Jadi hanya 3 poin itu ya. Strukturnya, kemudian tata namanya, dan isomernya. Ini tipe ligan, ya ini merujuk masih sama, ada hubungannya dengan struktur kompleks ya. Harus tahu mana ligan yang monodentat, bidentat. Kestabilan kompleks ini kemarin rasanya tidak ada ya dibahas di slide yang ini. Intinya kalau kompleks yang membentuk kelat ya, yang menjepit atau yang punya atom donor lebih dari 1, itu cenderung untuk lebih stabil dibandingkan yang ligannya itu monodentat. Ya, kurang lebih itu mungkin sekilas dulu review materi 4 bab yang akan diujikan di kuis. Nah, sisanya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Permisi Bu, saya izin bertanya. Untuk yang hibridisasi itu berarti semuanya itu mengalami hibridisasi terlebih dahulu ya Bu, sebelum berikatan? Kalau yang pasti gini, kenapa ada konsep hibridisasi? Hibridisasi ini muncul karena ada fakta eksperimen yang tidak bisa dijelaskan dengan teori ikatan valensi sebelumnya. Ya, misalnya kalau pada umumnya yang atom pusat misalnya ikatan sigma, tadi ada yang terlewat, ada ikatan sigma, ada ikatan pi. Ya, kalau sigma itu ikatannya ikatan yang terbentuk yang mengakibatkan kerapatan elektron itu berada di antara dua inti atom yang berikatan. Kalau pi ada di atas bawah bidang inti atom yang berikatan. Nah, untuk membentuk ikatan sigma, sebetulnya yang atom pusat, misalnya katakanlah yang periode 2 blok P, itu bisa saja antara 2P dengan misalnya berikatan dengan atom H dengan 1S. Tapi kalau overlap 1S dengan 2P, itu kan pasti sudut yang dibentuk 90 derajat karena P itu berada pada sumbu. X, Y, Z kan sumbunya 90 derajat sudutnya. Tapi eksperimen menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, untuk menjelaskan fakta eksperimen, itu ada yang namanya kita menganggap atom-atom itu orbitalnya mengalami hibridisasi terlebih dahulu, baru elektron mengisi orbital hibrida tersebut. Nah, jadi nanti apakah semuanya mengalami hibridisasi? Pada umumnya untuk atom pusat, ya. Untuk menjelaskan kalau secara umum ya, atau nanti biasanya langsung ditanyakan orbital hibrid apa yang dipakai oleh atom tertentu di dalam suatu molekul. Berarti langsung kalian berarti ikatannya itu pasti dibentuk antara orbital hibrid dari atom tersebut dengan orbital yang lain. Jadi ini biasanya berlaku pada atom pusat. Bagaimana dengan atom ujung? Misalnya pada, kalau nggak salah aldehid atau apa ya yang kita, pokoknya ada ikatan CO lah ya. Di slide juga ada. Ada beberapa yang mengalami hibridisasi, ada yang tidak. Nah, ini mana yang mengalami hibridisasi, mana yang tidak? Kalau ini kan misalnya sudah pasti hibridisasinya apa ini? Ingat? Langsung lihat dari domainnya, C. Apa hibridisasinya? SP2 kamu? Ya, karena domainnya 1, 2, 3. SP2 itu bentuknya trigonal. Nah, karena ada 3 ya, berarti 3 itu yang paling stabil susunannya adalah trigonal
planar. Berarti ini sudutnya berapa? 120 ya. Karena sp2 hibridisasinya berarti ada satu orbital P ya, orbital 2P yang tidak mengalami hibridisasi, misalnya masih seperti ini. Nah, ini untuk kasus oksigen di sini, ini kalau tidak salah, ini oksigennya juga mengalami hibridisasi. Jadi kalau mengalami hibridisasi, dia apa hibridisasinya? Sama ya, 1, 2, 3. Ingat rangkap, ikatan rangkap, tunggal maupun rangkap 3 tetap dihitung sebagai satu domain. Ini juga sama, sp2. Jadi sisanya di sini oksigen juga masih punya satu orbital 2p. Nah, orbital 2p ini ketika overlap ini akan menghasilkan ikatan pi. Nah, ada atom lain misalnya tidak mengalami hibridisasi, misalnya atom ujungnya. Nah, bagaimana cara kita tahu? Memang tidak ada patokan ya. Kita bisa menjelaskan dia itu hibridisasi atau tidak untuk atom ujung kalau ada fakta eksperimen yang tidak bisa dijelaskan oleh teori ikatan valensi. Paling nanti kata kuncinya kalau misalnya di soal biasanya langsung ditanyakan orbital hibrid apa yang dipakai oleh atom O pada molekul tersebut. Oh, berarti nanti jawabannya bukan jangan untuk membentuk ikatan sigma misalnya. Jangan 2P gitu. Tapi harus mengalami hibridis pakainya adalah orbital hibrida karena yang ditanyakan adalah orbital hibrida apa. Itu kalau atom ujung. Tapi kalau atom pusat itu pada umumnya untuk menjelaskan sudut kenyataannya, sudut realnya itu biasanya mengalami hibridisasi. Tuh mungkin gimana? Sudah lebih jelas? Sudah menjawab pertanyaan belum? Iya, Bu. Lalu berarti ikatan hibridisasi ini berarti hanya untuk kovalen saja kan, Bu? Karena kalau ionik itu serah terima elektron, ya kan, Bu? Hanya untuk senyawa molekul ya, dalam ikatan kovalen. Ya, baik, terima kasih, Bu. Ada lagi? Silakan manfaatkan untuk persiapan kuis besok. Sudah cukup jelas dari semua materinya. Ini harusnya ini tidak terlalu membingungkan. Kebanyakan apa ya? Bukan hitungan ya, tidak seperti stoikiometri pada kuis pertama atau ujian pertama. Harusnya bisa lebih baik. Bisa lebih cepat lah pengerjaannya. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, saya bisa lanjut gas berarti. Ada yang mau ditanyakan? Bu. Bab pun silakan. Ya. Ada latihan soalnya nggak, Bu? Latihan Jadi, soalnya buat lagi. reviewnya latihan gitu. Kita belum jawab yang di sini ya, soal yang di sini. Udah saya jawab sih. Tapi rasanya belum ditampilkan. Sekilas ya tentang ini dulu lah, senyawa kompleks karena belum ada latihannya ya. Berapa bilangan oksidasi besi dalam kompleks K3FeCN6? Nah, perhatikan bahwa senyawa kompleks itu bisa dalam bentuk dia molekul netral saja, ya, dalam senyawa netral, atau sebagai garam, apakah dia kationnya atau anionnya. Nah, untuk tahu dia sebagai kation atau anion, karena kan nanti namanya beda ya. Ketika misalnya atom logamnya itu sebagai anion, berarti ujungnya ini harus at ya, bukan ferum, berarti ferat. Oleh karena itu kita harus bisa kalau punya senyawa garam yang mengandung anion atau kation kompleks harus bisa menguraikan menjadi ion-ionnya. Contoh K3FeCN6 ini kalau kita uraikan ini terdiri dari 3K+ ditambah FeCN6 3-. Nah, jadi seperti biasa kalau kita punya A+ dan B 3- gitu ya. Kalau bergabung ini kan menjadi A3B. Sama ini juga. Nah, berarti di sini kita tahu oh dia sebagai anion dengan muatan berapa? Kalau ini 3K+ berarti ini 3-. Dari sini CN-nya, CN ini kan ligan anion ya, -1 × 6
min 6. Berapa dikurangi 6 harus sama dengan min 3. Jawabannya plus 3. Ya, jadi harus bisa, intinya di sini harus bisa menguraikan senyawa kompleks sebagai garamnya. Ya. Yang pertama, apa rumus kompleks yang terdiri dari ion Cr2+ dan 6 molekul amonia? Semuanya sama ini, tapi di sini tambahkan ion klorida atau kalium agar membentuk garam yang sesuai. Pertama, di sini kan ada dua pilihan, apakah dia sebagai kation atau anion? Cr, amonia kan netral. Ini bilangan koordinasinya 6. Yang diinginkan Cr-nya plus 2. Oh, berarti dia sebagai kation. Karena ini 6 kali 0, 0. Ini plus 2. Oh, berarti pasangannya harus dengan anion. Anionnya di sini Cl. Oh, berarti Cl-nya ada 2. Ditambah 2 Cl. Kalau kita pasangkan, berarti jawaban yang tepat yang mana? Ini ya, Cl-nya ada 2, jadi 2 Cl min. Kemudian ini kationnya ada 1. Jadi di sini kalau diuraikan, ini ada 3 ion. Yang terdiri dari kompleksnya itu sendiri dan 2 ion klorida. Ya. Contoh misalnya yang lain, ini kita uraikan. Ini berarti terdiri dari 2K plus ditambah kompleks, apa namanya? Heksa, amin, lihat nama ya, heksa amin kromium 2 ya. Nah, kalau ini udah, kalau yang B heksa amin kromium 2. Maaf. Kalau ini kromium 0 ya, heksa amin kromium 0. Sebagai logam yang terikat dengan ligan. Ada gitu, saya kurang tahu ini. Kemudian kalau ini heksa amin kromium berapa di sini? 1 ya. Kalau di sini. Kalau ini plus 1 berarti nah, kromat. Nah, kalau kromium jadi coba nanti cek. Kalau dia sebagai anion harusnya kan ujungnya up, tapi krom dengan kromat kan beda ya. Atau ini mungkin nggak ada senyawa ini. Kita lihat yang lain. Apa nama yang tepat untuk senyawa kompleks? Nah, kalau penamaan ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada 2 versi ya. Apakah yang pertama kita ada aturan yang sebelumnya itu urutkan ligannya itu harus anion dulu, baru yang netral. Makanya di sini saya tulis jawabannya ada 2. Kalau berdasarkan slide yang ini, jawaban yang betul adalah yang D. Karena tulis dulu anionnya B dengan C, dengan siano, lebih dulu bromo, bromo, siano, baru diamin. Setelah itu nikel 2. Tapi kalau berdasarkan aturan yang baru, yang sesuai alfabet, jawabannya tidak mempedulikan mana anion, mana ligan netral. Yang penting alfabetnya dulu, diamin, bromo, siano, nikel 2. Jadi ini 2 jawaban ini dibenarkan. Ya. Karena memang di kita belum ada kesepakatan mau pakai yang mana. Yang penting penyebutannya betul, ligan dulu, baru logam. Dan namanya, misalnya kalau logamnya sebagai kation, sebagai anion, ya itu yang kita perhatikan. Kemudian berapa biloxnya, yang penting urutan itunya. Tapi kalau masalah urutan alfabetnya, karena ada yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini masih kita tolerir. Itu tidak, maksudnya tidak jadi patokan penilaian ya, karena memang ada perbedaan pendapat. Yang penting tahu urutannya. Kalau dalam rumus kation dulu, baru ligannya, baru anionnya, lalu dalam kompleksnya logam dulu, baru ligannya. Kalau dalam tata nama ligan dulu, baru logamnya. Ya. Nah, selanjutnya berapa bilangan koordinasi kobalt? Nah, kita harus tahu ini etilen diamin, ini merupakan logam ligan bidentat. Karena dia mengikat 2, berarti 2 kali 2, 4. Sama ini kloro monodentat kali 2. Berarti ini totalnya ada 6 bilangan koordinasi. Ya. Kalau yang monodentat saya yakin semua tahu,
Nah, yang bidentat, kemudian heksadentat itu harus tahu ya, misalnya contohnya EDTA, etilen diamin tetraasetat itu ligan heksadentat. Jadi biasanya hanya cukup perlu satu ligan saja, hanya CO EDTA. Itu meskipun hanya ditulis satu EDTA, itu sebetulnya bilangan koordinasinya ada 6. Nah, senyawa kompleks koordinasi mana yang diharapkan paling stabil? Yang paling stabil itu yang memiliki nilai tetapan pembentukan paling besar. Ini mungkin belum kita bahas ya, karena adanya di semester 2. Tetapan keseimbangan ini perkalian antara konsentrasi produk, pangkat koefisien, misalnya ini dibagi dengan perkalian konsentrasi reaktan, pangkat koefisien. Produk ini kan ada di sebelah kanan ya. Jadi yang stabil itu yang bagaimana? Kalau reaksinya itu cenderung ke kanan, cenderung ke pembentukan produk. Kalau produknya ini makin besar, nanti nilai tetapan keseimbangannya akan semakin besar. Nah, biasanya atau kapan ini untuk senyawa kompleks yang akan membentuk nilai K-form yang paling besar, yang stabil, yang sulit untuk disosiasi, yang sulit untuk diuraikan. Kalau misalnya ligannya itu merupakan ligan yang kompleks atau ligan yang bisa membentuk kelat, yang bisa menjepit. Kalau di sini di antara, kalau amonia ini kan monodentat, pasti mudah sekali. Masing-masing kan hanya terikat dengan satu atom donor N. Begitu juga dengan F. Kalau N, etilen diamin, ini 2. Dietilen ini 4 ya kalau nggak salah. Kalau EDTA ini 6. Nah, yang paling membentuk paling stabil atau bisa menjepit, bisa membentuk kelat itu adalah yang EDTA. Biasanya semakin banyak atom donornya itu yang paling stabil untuk membentuk senyawa kompleks. Jadi untuk melepaskan ligan ini dari atom pusatnya ini lebih sulit dibandingkan kita memutuskan misalnya satu-satu ligan monodentat ini dari kompleksnya. Tuh. Lalu, spesies mana yang dapat berfungsi sebagai ligan pengkelat, penjepit? Nah, kita cari yang bukan monodentat. Kalau ini kan monodentat. Dari N-nya. Ini juga sama, dari N-nya. Ini juga dari N-nya. Ini dari masing-masing satu. Tapi kalau ini, etilen diamin, ini ada 2 atom donor. Ya, jadi pilih yang lebih dari 1 atom donor. Kemudian, ini masih tata nama. Nama yang tepat. Ada, masih ingat ada bis, tris, itu kalau ligannya bukan ligan monodentat. Ya, contoh di sini etilen diamin ligan bidentat. Karena ini ada 2, bukan di etilen diamin, tapi bis etilen diamin. Ini namanya, ini etilen diamin, yang satu kloro. Ya. Ini kalau berdasarkan slide ini, yang betul ini di kloro ya, anion, kemudian etilen diamin ini netral, bis etilen diamin, lalu ini kalau kita uraikan ini dua kation kompleks Cr Cl2 etilen diamin, lalu karena di sini 1 ya subskripnya berarti ini plus 1, lalu di sini oksalat ini subskrip yang ini 2 min. Nah, jadi kita uraikan dulu menjadi ion-ionnya. Jadi garam kompleks ini kalau diuraikan menjadi 3 ion. 2 kation kompleks dan 1 anion oksalat. Namanya, nah kita lihat tata nama yang kompleksnya ini dulu. Dikloro, bis etilen diamin, lalu etilen diamin ini 0, netral, Cl-nya min 2, ini supaya Cr dikurangi 2, supaya hasilnya plus 1, berarti Cr-nya 3. Cr-nya di sini sebagai kation, jadi tetap hanya sebagai krom 3. Lalu ini anionnya, counter ionnya adalah oksalat. Ya. Bisa ya menguraikan garam-garam kompleks menjadi kation dan anionnya. Nah ini salahnya, berarti betul ya tadi. Kalau sebagai anion, kromat di sini bukan CrO4
2-, tapi atom pusat krom, logam krom, tapi dia adanya sebagai anion. Sedangkan ini kan salah ya, karena dia sebagai kation. Ini oksalato, ini oksalat bukan sebagai ligan, tapi dia sebagai counter ion untuk menetralkan kation kompleks tersebut menjadi suatu garam. Di sini berapa bilangan koordinasi kompleks kationnya? Berapa? 6. 6 atau 4? Etilen diamin ligan apa? Bidentat atau berapa? Bidentat. Bidentat ya, berarti 2 kali 2 4 ditambah 2 6 ya. Jadi di sini oksalat bukan sebagai ligan tapi sebagai counter ion. Kalau ini oksalato berarti dia bertindak sebagai ligan. Oke. Nama yang tepat. Nah, kalau ini garam kompleks dua-duanya kation dan anionnya sebagai kompleksnya. Jadi ini kompleks kation, ini kompleks anion. Namanya ini heksaamin, kobaltnya karena ini 0, ini +3. Ini kalau kita uraikan jadi 2 kompleks kation CONH36 yang muatannya 3+ ditambah 3 kompleks PTCl4 yang muatannya -2. Di sini kita bisa menghitung CO ini +3 karena 0 ini +3, ini 4 kali -1 -4 berapa dikurangi 4 sama dengan -2, ini platinanya 2. Nah, ini contoh yang ujungnya at nih, ada ujungnya karena ada kompleks sebagai anion. Berarti ini namanya heksaamin, kation dulu ya, heksaamin, kobalt 3, kemudian tetrakloro platinat 2. Jadi ada ujungnya kalau dia sebagai anion. Ya. Lagi. Nama senyawa. Ini masih. Nah, ini kita uraikan dulu supaya kita tidak bingung mana sebagai ligan, mana yang bukan. Tapi kalau sudah ligannya 6 ini sudah maksimum ya. Berarti ini amonium 3 NH4+ ditambah Fe F6 3-. Berarti di sini kita bisa hitung Fe-nya +3. Ini namanya ini amonium ya. Amonium heksafluoroferat 3. Kenapa ferat? Karena ini ada sebagai anion. Ya, bukan besi 3, tapi ferat 3. Oke, yang terakhir ini isomer, ada beberapa pertanyaan. Kompleks mana yang memiliki isomer cis dan trans? Yang bisa membentuk cis dan trans itu kalau kita punya 2 ligan yang sama. Ya. Di sini kalau dilihat ini semuanya ini ada 6, ini Cl-nya 4, dan amonianya aminnya 5, BR-nya 1, ini etilen diamin. Ini tidak ya karena sama semuanya hanya satu jenis, ya kemungkinannya hanya ini. Jadi kalau cis berjauhan di dalam oktahedralnya, kalau trans berdekatan. Lalu isomer geometri untuk senyawa koordinasi yang memiliki geometri kotak atau segitiga planar. PT, Cl, di sini ada 4 ligan yang berbeda. Kalau 4 ligan yang berbeda, kemungkinannya hanya ada 3 posisi. Sini, misalnya kita buat yang pertama asal lagi ya, misalnya urutannya seperti ini. Maka variasi bentuk susunan yang lain, kan isomer geometri itu isomer ruang ya, susunan yang lain dalam ruang yang berbeda, kita misalnya tetap, ini kita buat tetap, BrCl, ini kita pertukarkan, NH dengan NH3 dengan I. Lalu kemungkinan bentuk lain, ini yang kita pertukarkan, I dengan Cl. Coba kalian utak-atik gitu ya. Kemungkinannya mungkin bisa saja misalnya kalian nulisnya ini NH3 dulu, I dulu, tapi sebetulnya kalau kita putar arahnya ya hanya ada 3 kemungkinan ini. Ini kalau segi 4 datar atau geometri kotak yang keempat-empatnya memiliki ligan yang berbeda. Maka isomer geometrinya hanya ada 3. Lalu yang kedua, ini sama seperti tadi ya, syaratnya ketika ada 1 ligan dengan jumlah 2, maka
geometrinya ada dua kemungkinan. Ada cis, ada trans. Jadi ini berjauhan, ini berdekatan. Kalau 3 sama, 1 berbeda, ini ya hanya ada satu kemungkinan. Ya, mau kita tuliskan misalnya PT, TR, ini CN, ini CN, ini CN. Kalau kita mau simpan BR-nya di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, ini sama saja, ya. Karena ini geometrinya kotak. Itu bukan merupakan geometri yang berbeda, karena tinggal sudut pandang kita aja melihatnya dari arah yang mana. Hasilnya itu molekul yang sama. Tapi kalau ini urutannya, berdekatannya apakah BR dengan CL dengan I kan, ini beda ya orientasinya. Ya, itu isomer geometri. Masih isomer geometri. Untuk COCl2NH3 ini yang bentuknya, ini harusnya bukan geometri kotak, tapi oktahedral. Kalau oktahedral, misalnya ini ada 2 jenis ligan, jumlahnya 2 dan 4. Kemungkinannya ada 2. Ya. Ingat bahwa oktahedral itu semua sudutnya kan sama 90. Ya. Kalau dalam trigonal bipiramidal itu kan ada yang namanya bidang aksial, ada ekuatorial. Kalau dalam oktahedral, karena ini sudutnya semuanya sama, aksial itu bisa dipertukarkan menjadi ekuatorial. Tapi di sini kita punya 2 bidang atau dua posisi ya. Kalau yang ada 2 ligan yang berbeda, misalnya 4-nya itu sama. 2 ligan tersebut bisa kita tempatkan berjauhan, sudutnya 180, atau bisa kita tempatkan berdekatan, sudutnya 90. Hanya ada 2 kemungkinan. Ini mau kita tempatkan CL yang di sini, misalnya di sebelah kanan, di sebelah sini, lalu atau di sebelah sini, hasilnya sama saja. Itu hanya kita bagaimana cara memutar atau melihat dari sudut yang mana, tapi sebetulnya itu adalah geometri yang sama. Ya, jadi hanya ada 2 kemungkinan isomer geometri untuk oktahedral dengan ligannya itu formulanya A2B4. Berjauhan atau dengan sudut 90. Kemudian yang kedua masih oktahedral tapi rumusnya itu A3B3, misalnya ligannya sama-sama setengah-setengah. Kemungkinannya ini ada ini dalam satu bidang yang sama. Ya, anggap ini adalah suatu bidang ekuatorial. Jadi tiga-tiganya ada di bukan tiga-tiganya. Saling tegak lurus ya, satu di bidang ekuatorial yang seragam CL dengan CL. Lalu yang satunya lagi kalian mungkin bisa membayangkan ya posisinya ini saling memotong. Ya. Tapi kalau yang kedua ini apa ya, gimana cara membayangkannya? Jadi yang ada 2 di bidang ekuatorial, satunya aksial. Yang ini juga sama. 2-nya di bidang ekuatorial, yang satunya aksial. Hanya ada 2 kemungkinan tersebut. Kalian mau coba bolak-balik posisinya dimanapun, pasti tetap mengikuti 2 geometri ini. Karena oktahedral kan sudutnya sama. Hanya tinggal kita putar-putar, kita rotasi, apakah itu kembali ke struktur yang sama? Kalau kembali, ya berarti itu bukan struktur yang berbeda. Hanya arah sudut pandang kita melihatnya saja itu yang berbeda. Yang terakhir ini rasanya sudah ya waktu kuliahnya. Ion kompleks mana yang merupakan isomer chiral? Nah, chiral itu yang punya bayangan cermin dan bayangannya itu kalau kita tumpuk itu merupakan senyawa yang berbeda, geometri yang berbeda. Nah, biasanya ini terjadi kalau pada molekul didentat ya. Didentat contohnya etilen, kobalt, etilen. Nah, ini kalau kita buat bayangan cerminnya lalu kita tumpuk ini ke sini, ini bukan merupakan molekul yang sama ya. Kalau yang lainnya ini sudah kita pernah coba kerjakan, hasilnya bayangan cerminnya bukan merupakan senyawa yang berbeda. Itu mungkin yang terkait senyawa kompleks. Saya tidak menyiapkan soal lainnya karena ini sudah cukup mewakili. Ya, silakan. Bu,
Kalau yang PT-NH3 CLBRI kenapa nggak Kiral, Bu? PT NH3 CABRI. Ini kalau kita tumpuk ya, coba diputar 180 derajat. Hasilnya sama saja kan? Ini kita putar ya. Tapi kalau misalnya ini merupakan senyawa yang kalau kita putar 180 derajat, coba bayangkan ini segi 4 datar, kita hanya memutar bidangnya saja. Tapi kalau ini merupakan struktur yang berbeda. Bayang nggak ya? Kalau yang ini sama saja, hanya saja kita melihatnya dari arah yang berbeda. Ini kalau diputar nih, kita putar 90 derajat, ini balik lagi, BR-nya ada di sebelah sini, I-nya. Bisa nggak? Ini harus bisa membayangkan. Jadi biasanya terjadi isomer geometri, kita coba lihat slide-nya. Kiral. Nah, kiralitas merujuk pada struktur bayangan cerminnya tidak saling tumpang suh atau tumpang tindih. Kalau tidak saling tumpang tindih itu merupakan enantiomer. Jadi dua isomer bayangan cermin yang tidak saling tumpang. Ini yang isomer. Nah, biasanya terjadi pada ligan yang bukan monodentat, tapi ligan yang bidentat. Ini bayangan cerminnya, ini kalau kita tumpuk, ini merupakan senyawa yang susunannya berbeda. Tapi ini ada bidentat, tapi ini merupakan simetri ya, sama saja. Ini kalau kita tumpuk, itu merupakan struktur yang sama saja. Coba rasanya di sini ada yang lebih banyak penjelasannya. Ini ya. Yang molekul kiral itu yang bayangan cerminnya tidak saling berhimpit. Ini kalau kita coba yang ini. Struktur sebelah kiri dan bayangan cerminnya ini enantiomer. H2O, NH3. Karena kalau mana? Keduanya tidak dapat berhimpit. Dengan memutar 180 derajat, struktur yang di tengah diperoleh struktur kanan yang sekilas tampak sama dengan struktur kiri, tapi keduanya tetap tidak dapat berhimpit. Kalau di oktahedral itu kalau kita putar, ini tetap akan berbeda. Beda kalau di segi 4 datar. Karena kalau dari segi 4 datar, coba nanti buktikan betul nggak seperti itu. Ini kalau kita putar H2O, NH3, kemudian BR, ini kan mirip tapi ternyata sama saja kalau kita tumpuk. Ini bukan bayangan cerminnya. Ya, jadi ini merupakan dua ini adalah enantiomer. Jadi untuk yang isomer yang paling kompleks yaitu ya yang kiralitas. Kalau cis dan trans saya yakin kalian paham. Yang isomer geometri untuk selain cis dan trans dan isomer kiral itu coba nanti latih pakai cari contoh senyawa kompleks apapun itu, kalian tentukan berapa jumlah geometrinya. Itu harus banyak latihan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sisanya rasanya ini sudah cukup banyak yang kita bahas. Spektrum emisi, ini nanti silakan dilihat lagi. Yang belum, mana ya? Mungkin ini yang teori orbital molekul ya. Oh ya, untuk yang soal yang gas kemarin saya baru nyadar ketika Dava tuh yang bertanya, oh ternyata saya buat soalnya yang belum dijelaskan ya, itu bagian akhir tentang gas ideal, gas nyata. Tapi nggak apa-apa, saya ingin lihat ada yang sudah paham atau belum, meskipun materinya belum dijelaskan. Itu nanti kita bahas minggu depan ya. Dan untuk soal presensi hari ini,
harusnya kalian bisa paham ya dari pilihannya. Atau boleh silakan sama-sama sekarang dikerjakan, silakan buka Edunext-nya. Pilihannya saya tidak membuat subscripts-nya, superscript-nya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena memang agak sulit membuat soal langsung di websitenya. Kalau yang biasanya saya buat jelas, misalnya struktur molekulnya, subscript-nya mana, superscript-nya mana, itu biasanya dalam bentuk foto, saya ketik dulu di Word, baru nanti soalnya dalam bentuk image gitu ya. Tapi kalau soal yang hari ini, contohnya misalnya saya lupa pilihannya apa. Misalnya N2 minus gitu ya. Saya nulisnya ya biasa N2 minus, mudah-mudahan bisa dipahami ya, itu pilihannya. Tidak, supaya cepat membuat soal. Oke. Silakan sambil mengerjakan kalau yang belum. Nah, ini mungkin soal yang terakhir belum kita bahas ya, karena kita kemarin langsung membahas ke orbital molekul. Kita coba bahas ini aja. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan dulu selain membahas soal yang ini? Bu, mungkin bisa coba bahas soal yang awal yang dari Brady gitu, Bu. Soalnya saya jadi bingung juga karena itu kayaknya sangat penerapan. Yang soal itu, Bu. Yang soal tadi tapi yang bagian atas. Yang bagian atas. Ya yang kayak nomor oh bukan yang ini, Bu, yang dasar ikatan kimia gitu. Nah, yang ini, Bu. Ini belum kita bahas kah? Oke, ya. Belum, Bu. Ini aplikasi dari energi kisi saja yang tadi yang mana nih yang mau dibahas? 961? Iya, Kalau Bu, mungkin bisa coba yang 961 dulu. mengubah 1 mol magnesium padatan solid dan setengah mol oksigen menjadi atom-atom gas, ini memerlukan energi. Oke. Berarti ini garamnya MgO padatannya. MgO ini solid ditambah unsur-unsurnya dalam keadaan standar kan ini ya. Mg dan S ini menjadi ini delta HF 0 menjadi MgO solid. Nah, informasi yang pertama, mengubah 1 mol ini dan setengah mol oksigen, kalau ini langsung berarti menjadi atom-atom gas. Mg-nya menjadi gas, ditambah O-nya menjadi gas. Nah, ini perlu energi sebanyak 150 kilojoule. Kalau biasanya ini bertahap ya, ada sublimasi, ada disosiasi, ya tergantung informasinya apa yang disebutkan di soal. Kalau di sini langsung menjadi atom-atom dalam bentuk gas. Lalu energi ionisasi pertama dan kedua magnesium ini bertahap. Dikatakanlah Mg plus, ini oksigennya tetap. Lalu yang kedua ini Mg2 plus, sudah dalam bentuk gas, ini oksigennya tetap. Yang pertama 737, ini saya tidak gambar sesuai skala ya, harusnya ini lebih panjang dibandingkan yang 150. Kemudian yang kedua 1450, satuannya semua kilojoule ya, untuk menyederhanakan saya tidak tulis. Kemudian afinitas elektron, karena oksigen kan -2 ya, jadi afinitas elektron pertama, afinitas elektron kan cenderung eksoterm ke bawah. Yang pertama di sini misalnya ini Mg2 plus gas ditambah O min gas. Ini besarnya minus 141. Yang kedua, afinitas elektron yang kedua berarti ini karena positif, ini naik lagi.
Intinya di sini kita punya Mg2 plus gas ditambah O2 min gas. Ini 844. Kemudian entalpi pembentukan standarnya yang ini minus 602. Nah, dari tahap sini, ini kalau kita perpanjang, pembentukan padatan ionik, energi fisik. Dari ion-ionnya dalam keadaan gas, membentuk 1 mol padatan ionik, ini yang namanya energi kisi. Kalau dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar, ini entalpi pembentukan standar. Nah, yang ditanyakan, ini kita sudah menggambarkan diagram entalpinya, kemudian gunakan untuk menghitung energi kisinya. Nah, caranya bagaimana? Ingat hukum Hess. Boleh pakai cara pertama. Minus 602 itu sama saja. Ini kan tahapnya langsung nih ke bawah. Kita jumlahkan ini semua sampai dengan ke sini. Jadi pokoknya ini cara yang pertama. Cara yang kedua ini muter dulu ke sini. Caranya ini cara yang kedua. Ya, berarti ini minus 602 sama saja dengan 150 tambah 737 tambah 1450 kurang 141 ditambah 844 dikurangi atau di sini ditambah energi kisi. Ya, nanti hasilnya energi kisinya negatif. Ini hukum Hess ya, berdasarkan hukum Hess. Atau kalau skalanya sama, sebetulnya ini ya agak bingung karena skalanya berbeda. Intinya tinggi. Ini kita nggak bisa lihat ya kalau ini skalanya betul, nanti yang sebelah kanan misalnya kita bisa, ini posisinya saya nggak tahu ini, karena ini ke atas 1450, ini 844, ini tidak sebanding. Jadi kita bisa lihat ketinggian sebelah kanan dengan sebelah kiri itu harusnya sama. Jadi kita tidak peduli positif negatif arahnya, kita jumlahkan yang sebelah kiri angkanya berapa, yang sebelah kanan ini kurangnya berapa, hasilnya akan sama saja. Tapi supaya nggak bingung, kita tidak bergantung pada skala, seperti ini saja. Ya, aplikasi dari hukum Hess. Cara langsung yang hasilnya minus 602, ini hasilnya juga akan sama. Mau kita berbagai tahap, ini hasilnya sama dengan minus 602. Bisa dipahami nggak yang ini? Nanti coba pakai. Bisa, Bu. Misalnya ada contoh yang lainnya masih. Oh ya, Bu, saya izin bertanya, kalau yang kebalikan dari energi kisi itu apa ya, Bu? Jadi dari MgO dalam solid itu menjadi Mg2 plus dan O2 min dalam bentuk gas, itu sebutannya apa ya, Bu? Nah, jangan kita di sini tidak apa ya. Kalau di buku yang lain, yang dimaksud energi kisi itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan padatan ionik menjadi ion-ionnya dalam keadaan gas. Jadi kalau masalah definisi ini biasa suka ada perbedaan, tapi seperti biasa ya. Ya, kalau angkanya itu sama, yang membedakan hanya tandanya, positif negatifnya. Jadi kalau berdasarkan acuan kita yang buku Brady ini, kalau ke bawah ini adalah energi kisi, ya berarti kalau ke atasnya intinya adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan-ikatan dalam padatan ionik tersebut. Saya nggak tahu namanya apa. Tapi kalau di textbook yang lain, atau nanti kalian jangan bingung, energi kisi itu positif atau negatif. Intinya besaran energinya sama, tergantung dari definisi yang dianutnya yang mana. Kalau dari buku Brady, ini adalah energi yang dilepaskan ketika ion-ion dalam keadaan gas membentuk padatan 1 mol padatan ionik. Kalau dulu sebelum KIDAS B itu kan baru ya menjadi 4 SKS. Dulu sebelumnya saya lama mengajar di KIDAS B 2 SKS tiap semester. Nah, itu memakai buku Raymond Chang. Sebaliknya, energi kisi itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol padatan ionik menjadi ion-ionnya dalam keadaan gas. Jadi jangan bingung dengan definisi, sama seperti afinitas elektron ya. Afinitas elektron, kalau kita kan melihat dari berapa entalpi yang terlibat di dalam penambahan elektron. Ya, jadi entalpinya kan bisa positif, bisa negatif. Tapi mungkin di buku yang lain ada definisi lain.
nilai negatif dari entalpi. Jadi jangan kaget ketika nanti di dalam tabelnya loh, kok di Brady ini nilainya negatif, tapi kok di textbook yang lain kok jadi positif. Nah, karena itu beda definisi. Biasanya ada perbedaan di situ. Ya. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya ini bandingkan antara MgO dengan NaCl. Nah, berarti pertama kalau kita membandingkan, lihat dulu yang paling mudah itu adalah ionnya. Itu kan paling mudah dijawab ya. MgO dan NaCl. Mg ini plus 2 min 2, ini plus 1 min 1. Pasti energi kisi yang paling besar ini yang MgO. Baru kalau misalnya hanya satu ion yang berbeda, atau bukan satu ion, mungkin dua-duanya plus 2 min 2 atau ionnya sama, kita lihat dari bentar, gimana ya, ini Na2O misalnya, Na2O ini plus 1 dan min 2O ini juga masih ya. Jadi kalau muatannya sama kita lihat dari ukuran, atau salah satunya ionnya berbeda baru kita lihat. Kalau tidak bisa dijelaskan dari muatan baru kita lihat ke ukuran. Itu saja singkatnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita lihat di sini, jelaskan apa yang terjadi dengan konfigurasi elektron dari litium dan nitrogen ketika bereaksi membentuk litium nitrida. Ya. Jadi dari struktur litium nitrida, apa rumusnya? Li3N ya. Nah, kita harus bisa menentukan, oh di dalam litium nitrida ini Li-nya jadi berapa? Di sini misalnya Li-nya jadi 3Li plus ya, dan N3-. Berarti litium. Litium itu 2S1. S2 kan 2S1. Jadi kita punya 3 atom litium plus yang konfigurasinya hanya 1 S2. Ini dengan apa? N3. Li-nya yang 3. Ya. Jadi N-nya 1S2 ini Li, ini N, 2S2, 2P ya. Karena bertambah 3 elektron dari masing-masing 3 atom Li, ini menjadi 1S2, 2S2, 2P6. Ya. Jadi harus bisa mengubah dari struktur, misalnya dia sebagai kation, tadi sebagai anion, konfigurasi elektron, kation, dan anion tersebut seperti apa. Okay. Yang mana lagi nih? Yang mau di Lewis dilatih ya, Lewisnya. Kalau Lewisnya benar, cara mengecek struktur Lewisnya sudah betul, cek dulu oktetnya, kecuali untuk atom pusat. Kalau semuanya sudah oktet seperti ini 8, 8, 8, 8 oktet ya, berarti ini kalau secara Lewis benar, tapi mana yang lebih stabil? Contoh misalnya ya ini. Mana yang lebih stabil? Yang kiri atau yang kanan? Pilih yang mana? Coba muatan formal ya. Kita hitung muatan formal, masih ingat berapa muatan formal oksigen sini? Negatif 1. Oke. 0. Cl yang ini Plus 1. Cl yang ini 0. Lihat, mengecek muatan formal kita betul atau salah, penjumlahannya itu harus sama dengan muatan molekulnya. Ini molekul netral, min 1 tambah 1, 0. Berarti sudah betul menghitung muatan formalnya. Sekarang lihat yang ini, berapa oksigennya? 0 semua. Oh, oke, 0 semua. Berarti yang kita pilih adalah yang ini. Ya. Jadi kalau berdasarkan Lewis banyak kemungkinannya, tapi mana yang lebih stabil? Yang muatan formalnya lebih
sedikit yang kalau bisa 0 semuanya, artinya tidak ada perbedaan antara elektron valensi dengan yang diemban di dalam struktur Lewis tersebut, itu yang kita pilih. Oke, Lewis. Dari Lewis nanti bisa menentukan geometri. Ada lagi nggak? Nah, ini misalnya. Yang tadi saya maksud. Ini 36, tidak peduli berapa negatif positifnya. Tapi kalau kita coba hitung ya, 732 coba pakai 732 ditambah 121 tambah 289 ditambah 127, ini akan sama dengan 364 ditambah berapa? Nah, tinggal yang ditanyakan ini ke arah mana? Ke arah atas. Oh, berarti ini nanti nilainya positif. Ya, kalau berdasarkan skala. Tapi kalau atau kalau kalian menggambarkannya betul gitu, ini nanti bisa dihitung dengan cara seperti itu ya. Tapi kalau cara yang tadi minus 127 yang ini yang bawah ini akan sama saja dengan 289 ditambah 121 tambah 732 dikurangi 364 ditambah energi Kisi. Penting harus bisa menggambarkan dan tahu angka. Ya, angka mana yang dimasukkan. Jangan lupa, nah contohnya untuk yang seperti ini. Untuk disosiasi, misalnya Cl2 menjadi 2Cl sekian kilojoule per mol. Tapi yang di sini ada setengahnya. Jangan lupa dikalikan setengah. Jadi tergantung informasinya. Kalau contoh tadi yang saya tuliskan itu semuanya sudah masuk, berarti tidak perlu kita kalikan setengah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Bu, aku mau nanya, Bu. Aku masih agak bingung sama isomer geometri, Bu. Oke. Terus, apanya yang... Nah, maksudnya dari mana kita, soalnya kan ada, tadi kalau nggak salah ada soal ibu yang dia oktahedral, bentuknya itu oktahedral. Nah, yang ini Bu, yang nomor 2. Itu yang CL yang satu lagi kan bisa buat jadi kayak bentuk segitiga gitu Bu. Jadi CL NH3, CL NH3, CL NH3. Itu bukan isomer geometri Bu. Yang mana? Kalau saya tulis misalnya ini yang satu, ini 2, ada kemungkinan lain? Ini A, ini B misalnya. Yang bawah, yang 1-2. Maksudnya satu lagi yang gimana coba? Kan geometri hedral itu anggap ini kan semua sudutnya sama. Anggaplah ini ada 4 datar lalu atas bawah ya. Susunannya gimana? Atas bawahnya apa? gantian CL sama NH3. CL NH3, CL NH3, CL NH3, CL NH3. CL NH3, CL NH3 seperti ini ya. Apakah ini struktur yang berbeda atau sama saja? Atau ini mirip dengan 1 atau ini mirip dengan 2 gitu ya? Ini kalau kita lihat sama saja dengan yang 1. Lihatnya dari mana? Jadi ini coba bisa nggak membayangkan? Ini kalau yang bidang datar itu ekuatorial, yang bidang tegak itu aksial. Ini penempatannya jadi ada 2 datar. Ini kalau dibalik lah, hasilnya sama seperti yang pertama. Hanya saja yang ini kita lihat anggap dari depan, ini dari belakang. Kebayang nggak? Itu molekul yang sama, hanya saja saya melihatnya dari belakang misalnya. Kalian lihatnya dari depan. Molekul yang sama. Hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang kedua gimana? Misalnya saya gambar lagi. Yang di sini. Coba kita cari kemungkinan yang kedua untuk nomor 2. Kurang bawah. Ini molekul yang sama atau berbeda?
NH3, NH3. Cl, Cl. Molekul yang sama atau beda? Kemungkinan yang kedua ini coba, kalau dibuat satu bidang, ini bidang pertama untuk Cl, tegak ya. Lalu bidang yang kedua untuk NH3. Jadi saling memotong. Ini sama saja dengan ini. Sama saja dengan yang kedua. Hanya saja, ini kan sudutnya sama sebetulnya. Cara melihatnya dari arah yang berbeda. Jadi kalau kita putar atau arah lihatnya itu kita ubah, sebetulnya ini molekul yang sama. Itu maksudnya. Bayang nggak? Jadi kalau yang oktahedral, yang rumus umumnya, misalnya ini logam A, kan oktahedral macam-macam ya. Nanti coba kalian buat kemungkinan oktahedral ini ada banyak sekali. Bisa atom pusat atau metal ya, atom pusatnya metal, ligannya ABCD, ABCDEFG, F. Ini kemungkinan yang kedua. Yang kedua misalnya ada A2BCDE. Yang ketiga A3O, atau ya ini agak kompleks ya. Misalnya dari ini A6. Ini kan pasti hanya ada satu kemungkinan. A5B, A4B2, A3B3, A2B4 itu balik lagi. Nah, misalnya 4 ini saja. Yang ini masuk, kalau kita buat analoginya ini M, A2B4. Lalu kalau ini M, A3B3. Ini isomernya hanya ada 2 kemungkinan, ini ada 2 kemungkinan. Kalau A5B, satu juga ya. Ini satu. Karena B mau kita tempatkan dimanapun, misalnya ini COCl NH3, CO. Nah, Cl-nya 1, sisanya NH3. Mau kita tempatkan Cl-nya di atas, di bawah, di kanan, kiri, hasilnya akan sama saja. Hanya saja kita lihatnya dari arah yang berbeda. Molekul yang sama, jadi bayangkan dalam satu ruang 3 dimensi ada satu molekul. Tapi lalu di setiap sudut itu ada orang ya yang melihat ke satu molekul yang sama. Setiap orang itu akan melihat urutan yang atau tampilan yang berbeda, tapi padahal itu molekul yang sama. Nah, itu analogi untuk menjelaskan tadi bedanya struktur satu yang ini dengan ini itu sama saja. Hanya saja saya lihatnya misalnya dari belakang, kalian lihatnya dari depan. Jadi itu molekul yang sama. Beda kalau yang membentuk kelat. Kalau yang membentuk kelat, misalnya kobalt, etilen diamin, etilen itu kan CH2, biasanya digambarkannya cukup N-nya saja ya. Karena online ini kalian tidak diminta untuk menggambar ya. Kalau dulu ini kalian harus menggambar. Jadi ada satu kemampuan yang memang pasti tidak bisa dipenuhi dari ujian online ini. Nah, biasanya kalau misalnya etilen diamin, maaf ini hanya satu ya. Etilen itu kan ini ya. Jadi cukup kita gambarkan atom donornya, ini kan N ya. Ini seperti ini. Ini dengan ini. Mengkelatnya itu misalnya dengan satu aksial dengan ekuatorial dan lain sebagainya. Sama yang lainnya. Sekarang kita buat misalnya bayangan cerminnya. Hasilnya sama atau tidak?
Bisa nggak membayangkan ini dua molekul dengan susunan yang berbeda? Oke. Dengan susunan yang berbeda. Kalau yang kelat biasanya yang merupakan isomer kiral. Ya analoginya itu. Analoginya tangan kita, tangan kanan dan kiri itu enantiomer. Kenapa? Tangan kanan itu merupakan bayangan cermin dari tangan kiri. Tapi kalau kita tumpuk, itu merupakan dua senyawa yang berbeda. Karena tidak saling overlap. Gitu. Nanti coba lihat contoh lain ya supaya lebih mudah. Kita belum mencari. Karena sudah lama kompleks ini tidak disampaikan. Silahkan sambil menunggu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kompleks. Isomer. Ada contoh stereoisomer yang kiral. Jadi ini selalu analoginya menggunakan tangan, optical isomer. Nah ini. Isomer yang pertama, ini contohnya sama seperti tadi ya, kobalt. Jadi oktahedral itu, ini sudutnya sama, 90, tapi bayangkan ini ada bidang aksial, ini ekuatorial. Anggap kita punya, ini aksial dengan aksial, ini aksial ekuatorial, ini juga aksial ekuatorial. Kalau kita buat bayangan cerminnya, ini kan pencerminnya itu hasilnya yang ini. Lihat, ini sekilas mungkin kalau kita bolak-balik tampak sama, tapi sebetulnya berbeda. Ini harus punya harus bisa membayangkan dimensi ruangnya ya. Coba ini kalau misalnya anggap yang ini tuh kalau kalian menganggap sama, kalau kita lihat dari arah sini, ini ke bawah. Atau yang mana ya? Ini jadi di bawah. Kita balik ya, kita balik 180 derajat. Hasilnya beda. Coba ya. Apa yang terjadi kalau ini kita balik 180 derajat atas bawah? Hasilnya bisa membayangkan nggak? Arah mengikatnya itu yang ini menjadi di bawah ini. Bayang nggak? Ini jadi di bawah ke kiri, lalu ini sini ya. Kemudian ini sini. Maaf. Tuh nggak, ini sini. Hasilnya pokoknya akan beda. Coba nanti bayangkan. Kalau kelat seperti itu. Bisa nangkep nggak dari ini? Mungkin gambaran yang lebih jelas karena ini bentuknya 3 dimensi. Ya kita bisa melihat, ini bagian datar, ini bagian tegak. Ini kita cerminkan, atau yang ini kita cerminkan ulang. Hasilnya ini menjadi bayangan itu lagi ya. Tapi ini jenis isomernya di sini ada 2 ya. Coba ada contoh lain. Transisomer ini trans, ini. Nah, kalau trans ini kelat juga. Tapi kalau trans, kalau kita bayangkan, ini jelas ya, kita bisa bedakan ini sama saja. Tapi kalau cis, ini isomer 2, ini isomer 2, ini isomer 1. Ini yang tadi ya. Ini isomer 1,
yang cheese-nya, kalau kita buat bayangan cerminnya, ini hasilnya yang tadi. Mirip seperti tadi, hanya saja ini Cl-nya kita ganti menjadi tadi etilendiamin, sekarang ganti jadi Cl. Ini kalau dicerminkan hasilnya seperti ini. Lalu atau ini kalau dikeluarkan, ini kan ya. Ini kalau kita lihat beda kan ya. Kalau N-nya ini sama nih, masih di sini. Tapi ini mengikatnya N-nya dengan yang bersebelahan. 90. Tapi kalau ini melewati satu ligan Cl. Seperti itu. Jadi kalau kita tumpuk, ini bukan bayangan yang sama. Bayangannya itu bukan senyawa yang sama, tapi senyawa yang berbeda. Nah, tentang isomer, terutama ini ya yang membingungkan, isomer optik ya, viralitas. Ada lagi? Harusnya bisa lebih mudah karena alur ceritanya ini memang saling berkaitan ya, jadi fatal kalau misalnya dari awal Lewisnya tidak bisa, nanti ke polaran, geometri itu bisa salah. Ya, tapi kalau yang paham ini mudah untuk mempelajarinya karena saling berkaitan satu dengan ini, tidak banyak ya. Hitungannya paling hanya di spektrum emisi, teorinya bagaimana cara kita membandingkan sifat periodik unsur, menuliskan konfigurasi elektron, menentukan ikatan itu dibentuk dari orbital apa dengan apa, orbital hibridnya apa, sigma pi-nya ikatannya ada berapa, kemudian kepolarannya bagaimana, nama senyawa kompleksnya, geometrinya, strukturnya. Nggak banyak hitungannya hanya di yang struktur atom ya kalau nggak salah. Nanti di ujian, nah ini jangan dilupakan ya, karena kan jeda kuis dengan ujian hanya 2 minggu ya. Kita tinggal memperbanyak latihan stoikiometri lagi, tapi untuk gas. Dan mungkin yang baru, materi baru itu di padatan yang harus kita bahas lebih detail. Jadi harusnya ujian 2 bisa lebih baik ya dibandingkan dengan ujian pertama. Pertahankan nilai yang kemarin, kali saya apresiasi bukan cukup ya, memang sudah sangat baik lah kalau dilihat dari rata-rata. Pertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah cukup? Itu Bu, saya izin bertanya tentang afinitas elektron. Oke. Afinitas elektron dibingungkan. Iya Bu. Iya Bu, saya agak bingung. Saya lihat di tabelnya yang itu beda-beda gitu Bu, maksudnya. Di tabelnya apa? Iya bukan. Kayak apa yang F gitu. Ternyata di tabelnya tuh F sama Cl ternyata lebih lebih eksoterum yang Cl gitu Bu. Terus jadi dari Cl ke bawah itu dia turun, tapi F-nya nggak ikut. Terus kayak yang oksigen juga dari yang S ke bawah itu dia juga kayak lebih sangat ke positif gitu loh Bu. Tapi yang O-nya nggak ikut, kayak ada mencolat-mencolatnya gitu sih Bu, makanya saya bingung. Karena namanya juga tren periodik ya. Jadi kecenderungan, kita hanya perlu membahas kecenderungan saja. Kalau lebih pastinya, ini kan fluktuatif ya. Nah, fluktuatifnya itu harus kita bisa jelaskan kalau kita lihat mungkin dari konfigurasinya. Tapi yang pertama, yang penting kita tahu trennya. Dan tren itu kan bukan hanya dari kiri ke kanan, atas, bawah gitu ya. Tapi misalnya untuk contoh dalam energi ionisasi, dalam afinitas elektron, kalau kita lihat gambar dari, coba lihat sedikit lagi yang ini. Ada nggak ya di sini? Nah, misalnya yang seperti ini. Kalau di buku yang lain mungkin di
Kalau tren kan misalnya kita bisa lihat ini dalam satu periode ya. Periode kedua trennya ya dari kiri ke kanan naik. Ya. Ini terkait energi ionisasinya dari kiri ke kanan naik. Kenapa naik? Kalau dalam satu periode kita jelaskan dari muatan inti efektif. Muatan inti efektif dari kiri ke kanan semakin besar. Karena semakin besar tarikan inti tarikan yang dirasakan oleh elektron terluar akibat dari gaya tarik inti itu lebih besar. Akibatnya untuk mengeluarkan elektron itu perlu energi yang lebih besar. Tapi kita bisa lihat selain tren kiri kanan atas bawah ada suatu kecenderungan anomali ya. Misalnya pada golongan kedua, golongan kelima untuk energi ionisasi. Nah, ini kita bisa lihat dari konfigurasi elektronnya. Ini berlaku juga untuk antara 11 natrium dengan magnesium. Naik ya. Kemudian dari silikon ke fosfor. Ini juga dari fosfor ke sulfur ini turun. Nah, kita bisa lihat ada tren itu juga, tren ketidakteraturan. Nah, penjelasannya pasti sama kalau dalam satu golongan. Nah, untuk afinitas juga sama. Dalam afinitas yang perlu kita pahami bahwa tabel dari Brady ini negatif positifnya ini menunjukkan entalpinya. Ya, artinya kalau entalpinya negatif mudah untuk menangkap elektron, cenderung untuk menangkap elektron. Pertama kita bisa lihat dari kiri ke kanan trennya cenderung negatif, semakin negatif artinya semakin mudah menangkap elektron. Tapi ada pengecualian untuk golongan 2A dan 5A. Kenapa bisa seperti itu? Ini sudah kita coba bahas. Karena di berilium misalnya, ya, golongan 2 ke bawah dan golongan 5 ke bawah ini cenderung positif ya. Untuk golongan 2 terutama, untuk golongan 5 yang periode lebih dekat ke inti ya, N-nya lebih kecil, ini lebih sulit ya karena nilainya positif dibandingkan dengan yang bawahnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini sudah penuh, ditambahkan lagi elektron, ini menjadi kurang stabil gitu. Jadi ini tidak disukai penambahan elektron tersebut. Karena tidak disukai maka nilainya ini perlu energi positif. Kalau yang ini juga sama, ini sudah setengah penuh, ini menjadi keadaan yang lebih tidak disukai, makanya perlu energi. Beda kalau yang lain, misalnya dari F menjadi F min, ini lebih disukai, makanya lebih mudah. Nah, untuk lebih detail misalnya kenapa F dengan Cl, nah, itu harus dilihat satu-satu. Ya, yang penting trennya aja dulu. Gitu. Berarti kalau misalnya saya ditanya di antara F dan Cl, mana yang memiliki afinitas elektron lebih besar gitu. Berarti saya jawab berdasarkan data yang di sini, data sebenarnya ini, atau berdasarkan ikut trennya saja, Bu? Harusnya berdasarkan data sih. Coba ada yang tahu kenapa F yang paling elektronegatif, yang paling mudah menerima elektron di sini justru Cl ya, bukan F. Afinitas elektron. Rasanya ada penjelasannya di sini. Ini nih, di golongan periode kedua ini afinitas elektronnya lebih kurang eksotermik ya, dibandingkan dengan unsur di bawahnya. Jadi misalnya F min lebih kecil kan ya, lebih kurang eksotermik dibandingkan dengan periode 3. Alasannya, jadi ini ada pengecualian tapi dibahas juga kalau kalian baca textbooknya sebetulnya. Alasannya karena dari ukuran dari atom non-logam pada periode 2 yang lebih kecil dibandingkan dengan periode yang lebih bawahnya ya, the distance seems to be the small size. Tolakan antara beberapa elektron di dalam kulit valensi yang kecil ini akan mengarah pada tarikan yang lebih rendah. Makanya yang lebih mudah itu untuk periode 3 ini jawaban yang antara F dan Cl harusnya jawabnya berdasarkan data ya, karena di sini juga di textbook sebetulnya dijelaskan.
yang ini jawaban untuk kenapa F min itu lebih kurang F itu lebih kurang afinitas elektronnya dibandingkan dengan Cl. Dilihat dari ukuran. Kalau sempat nanti coba dari slide sudah dibaca, soal-soal latihan dibaca. Sebetulnya ini jangan didadak ya. Kalau sambil kuliah, sambil kan ada jam kalian belajar mandiri, coba baca textbooknya. Karena dari textbook itu sebetulnya ada penjelasannya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Iya Bu. Karena sudah jam 8.46, mungkin saya akhiri saja ya, karena jam 9 juga ada kuliah lagi. Silahkan pelajari kembali, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusi lagi di Teams. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, yang penting juga jaga kesehatannya, jangan sampai drop pada saat ujian, nanti kuis. Langsung saja saya akhiri pertemuan pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.